Oke, halo semua. Selamat datang lagi. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang penting banget di dunia komunikasi, terutama komunikasi kesehatan. Yep, kita akan bedah gimana sih cara memilih media yang paling pas buat kampanye kita. Ini bukan lagi soal ikut-ikutan tren viral doang, tapi soal strategi yang benar-benar cerdas. Siap? Yuk kita mulai. Coba deh, pernah kepikiran nggak, kenapa ya banyak banget kampanye kesehatan yang tujuannya mulia, pesannya penting, tapi pas dilempar ke media sosial kok rasanya garing, nggak ngena, dan nggak sampai ke audiens? Nah, ini pertanyaan besar yang bakal kita jawab bareng-bareng. Oke, kita ambil contoh nyata ya. Bayangin ada kampanye namanya Keren, Hidup Sehat ala Gen Z. Tujuannya jelas, targetnya juga Gen Z. Tapi cara mereka nyampein pesannya itu pakai infografis statis yang kaku di TikTok. Hasilnya, ya bisa ditebak lah ya. Nggak ada yang ngelirik. Ini klasik banget, contoh konten yang nggak nyambung sama platformnya. Nah, ini dia nih, intinya. Kuncinya itu bukan soal ngejar yang lagi viral, tapi soal pemahaman yang dalam. Kita harus bisa menjodohkan karakter psikologis audiens di tiap platform dengan tujuan dari konten kita. Kalau ini udah klop, wah, dampaknya bisa luar biasa. Cara pandang kita soal strategi media harus berubah total. Terus kenapa sih ini penting banget, apalagi buat kita di Indonesia? Jawabannya ada di angka ini, 70%. Sebanyak itulah pengguna media sosial di Indonesia yang umurnya antara 18 sampai 34 tahun. Gede banget kan? Kalau kita salah strategi, kita kehilangan kesempatan emas buat nyampein pesan-pesan penting, kayak soal stunting atau vaksinasi, ke audiens terbesar kita. Oke, jadi solusinya gimana dong? Nah, kita harus mulai dari dasarnya dulu. Pahami kalau tiap platform media sosial itu punya semacam DNA psikologisnya sendiri. Iya, beneran kayak manusia aja. Tiap platform punya kepribadian, dan kepribadian inilah yang nentuin gimana pesan kita bakal diterima. Contoh ya, kita bandingin Instagram sama TikTok. Kalau Instagram itu kan dunianya yang aspirasional, yang serba indah, serba visual. Orang ke sana buat cari inspirasi, lihat hal-hal yang keren. Nah, beda banget sama TikTok. TikTok itu soal otentik, apa adanya, dan super cepat. Konten yang works di sana itu yang terasa spontan, jujur, dan ikutan tren yang ganti tiap jam. Dua dunia yang benar-benar beda. Sekarang, gimana dengan Twitter atau X dan WhatsApp? Wah, ini juga beda banget. Twitter itu ibaratnya alun-alun kota, tempat orang debat, ngasih opini, pokoknya ruang publik banget. Sementara WhatsApp itu ruang pribadi kita. Pesan yang masuk dari grup keluarga atau teman-teman dekat, itu level kepercayaannya tinggi banget kan? Nah, setelah kita ngerti DNA masing-masing, kita bisa nih bikin sebuah alat bantu yang super canggih. Kita sebut aja Matrix Platform. Ini bakal jadi peta strategis kita, panduan buat ngambil setiap keputusan dalam memilih media. Dan ini dia matriksnya. Kelihatan kan polanya? Buat Instagram yang cantik, strateginya ya storytelling visual, misalnya lewat karusel 5 mitos gizi remaja. Buat TikTok yang otentik dan cepat, kita pakai edukasi yang nempel sama tren. Misalnya video 15 detik, POV, kamu lupa minum air. Terus di Twitter, tempat orang diskusi, ya kita bikin utas soal fakta versus hoax varian COVID baru. Nah, buat WhatsApp yang basisnya kepercayaan, kontennya harus simple, mikro, dan gampang di-share, kayak infografis, checklist vaksin anak. Jelas banget kan bedanya? Oke, teorinya udah dapet nih. Terus, gimana cara pakainya di lapangan? Nah, sekarang kita masuk ke rencana aksi 4 langkah yang praktis banget dan bisa langsung kamu coba. 1. Kenali audiens kamu. Siapa sih mereka? Butuhnya apa? 2. Petakan kebutuhan itu ke matriks tadi. Mau awareness cepet, TikTok bisa jadi jawaban. Mau bangun trust, coba deh WhatsApp. 3. Uji coba dan analisis. Wajib. Lihat datanya, mana yang jalan, mana yang enggak. Terakhir, yang keempat, integrasikan semuanya. Bikin jadi satu kesatuan. Misalnya nih, pancing perhatian di TikTok, perdalam ceritanya di Instagram, terus buka diskusinya di Twitter. Keren kan? Ini yang namanya pendekatan omnichannel. Terus, ada buktinya nggak kalau cara ini beneran berhasil? Oh, jelas ada. Kita lihat aja studi kasus dari Kemenkes. Ini asli dari Indonesia, dan keren banget. Kalian pasti tahu kampanye Germas kan? Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Ini contoh yang pas banget. Mereka nggak pukul rata semua platform. Buat di TikTok, mereka bikin dance challenge yang asik buat ngajak orang olahraga. Seru. Tapi di Instagram, mereka pakai cara lain. Testimoni visual yang menyentuh dan bikin orang terinspirasi. Lihat kan hasilnya? Engagement-nya sukses di mana-mana. Karena mereka ngomong pakai bahasa yang pas, di tempat yang pas. Nah,
setelah kita bedah semuanya, sekarang giliran kamu nih. Coba bayangin, kamu ditugasin bikin kampanye vaksinasi buat para lansia. Dari semua yang udah kita bahas soal DNA platform, terutama soal kepercayaan, kira-kira platform mana yang paling jitu buat tugas ini? Coba deh dipikirin.